Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Alright, selamat datang di Andre Sabet Channel, My Quality Time with Jesus. Bagi yang mau mendukung YouTube channel saya, silahkan subscribe, comment, like, and share. Alright, mari kita bicara 3 kunci untuk menjadi dampak. Ya, Tuhan ya menciptakan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya, bukan. Ya, setelah kita menerima keselamatan ataupun bertobat, kita juga tidak hanya membuat diri kita sendiri ya untuk bertumbuh, enggak. Tapi Tuhan menetapkan kita untuk menjadi dampak ya dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya menjadi dampak, kita perlu memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kita perlu belajar untuk memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Itu poinnya adalah firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ya. Ibrani 10 ayat 25 kan. Karena melalui pertemuan ibadah ini, di situ kita punya komunitas di mana orang yang lebih dewasa rohani akan membimbing kita. Itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di sini ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memberikan nasihat maupun yang akan menegur kita ya. Kalau kita ditegur, jangan baper ya, jangan kecewa, jangan kecil hati. Paling tidak kita memiliki keluarga seperti orang tua, kakek, nenek, paman, dan bibi yang bisa membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa bimbingan orang lain, pastinya kita akan mudah tersesat. Jadi, supaya kita bisa menjadi dampak, ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini ya. Di mana itu firman-Nya? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Ya, Kisah Para Rasul 2 41 sampai 42 ya. Di antaranya berbunyi apa? 1, kita perlu punya hati seorang murid. Ciri khas seorang murid yang pertama adalah belajar. Tidak ada orang yang naik kelas tanpa belajar. Tidak ada orang yang naik kelas tanpa ujian. Ya, kita perlu belajar banyak hal dalam kehidupan ini untuk membuat kita kaya akan pandangan dan pengalaman. Jadi, mari menjadi seorang murid yang siap untuk belajar dari semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. 2, menjadi taat. Kita punya pemimpin rohani, orang tua, dan orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih dewasa rohaninya. Kita perlu mendengar orang-orang ini untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Dan untuk mendengar, kita perlu memiliki kerendahan hati. Humility, kerendahan hati. Perlu dan tidak menganggap apa yang kita punya sebagai kebanggaan. 3, memberi teladan. Saat kita mau mendengar dan taat melakukan pengajaran ya, maka orang-orang akan melihat hidup kita berubah dan menghasilkan dampak kepada orang sekitar, kepada keluarga, kepada komunitas kita.
Jika kita mau berdampak, mari lakukan 3 hal ini ya. Memiliki hati seorang murid, menjadi taat dan memberi teladan. Alright, senang sekali pagi ini ya berbicara ya. Don't look back if it hurts and sad, but look ahead because there is something beautiful that God has provided. Jangan menoleh ke belakang jika itu membuat kesedihan dan terluka. Tapi lihatlah ke depan karena ada sesuatu yang indah yang Tuhan telah sediakan. Itu. Anda pasti bisa karena Anda sungguh luar biasa. Save the lost at any cost. Saya lepaskan berkat-berkat dari Purwokerto ke setiap penjuru tanah air. Be a blessing to all. Save the lost at any cost. Selamatkanlah yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.